melihatlah bagaimana aura-aura teman-teman. Auranya maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Musafa di BLA Semarang Podcast. Podcast kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu tapi rasanya bukan tamu karena beliaunya ini yang punya podcast. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Bapak Haji Muhammad Muhaimin. Apa kabar Pak Muhaimin? Alhamdulillah baik Mas Safa. Kayaknya sudah semeringah habis diklat ini, sudah selesai nih. Iya, ini podcast yang luar biasa diterima oleh Pusdiklat. Oke, jadi ini podcast ini adalah salah satu ide perubahan dari Bapak Kepala Balai karena bagian dari proyek perubahan ketika mengikuti kegiatan diklat PKA nih Pak. Ya. Satu lagi narasumber saya, ini yang sudah tidak asing lagi, sudah sering beredar di mana-mana, yaitu Mas Arief Gunawan Santoso. Selamat datang Mas Arief. Oke. Ini adalah kedatangan pertama, mungkin besok akan saya undang terus. Selama saya di kantor insya Allah nggak apa-apa. Oke, siap. Artinya Mas Arief harus sering di kantor, karena harus sering podcast. Nah, itu yang nggak susah itu kayaknya Mas. Jadi Mas Arief ini adalah Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan. Jabatannya adalah Perencana Ahli Madya ya Mas. Semoga tidak dipindahkan ke pusat. Itu doa beliau. Amin. Biar terus memperkuat di BLA Semarang. Atau mungkin ada rencana mau kabur Mas. Itu off the record. Oh, oke. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan ngomong satu tema terkait eksistensi kantor Balai Litbang Agama Semarang, yaitu masa transisi Balai Litbang Agama Semarang. Masa transisi yang rasanya nggak ada habisnya ini. Sudah lama sekali tapi tak kunjung selesai. Mau jadi apa lembaga ini? Tapi tidak mengapa, kita akan obrolkan, kita akan bincangkan dengan senang dan santai ya Mas ya. Semoga perbincangan ini nanti bisa mengurangi beban pikiran beliau. Karena jadi ada tempat ngobrol gitu. Nah, tapi sebelum kita ngomong soal transisi BLA Semarang, ini rasanya saya tertarik untuk mengulik ini Bapak Kepala Balai baru. Ini hitungannya baru 3 bulan ya Pak ya? Iya, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini Kepala Balai yang baru. Beliau adalah dulunya dari UIN Wali Songo, dari Kultur Kampus, dan sekarang ditugaskan di Balai Litbang Agama Semarang. Tentu saja mungkin secara lingkungan dan lain sebagainya ada banyak perbedaan seperti itu. Nah, Pak Muhaimin, kesan pertama ketika datang ke kantor ini atau melihat suasana kantor Balai Litbang Agama Semarang itu gimana Pak? Karena sepertinya sebelumnya nggak pernah main ke sini Pak Muhaimin ini. Betul. Saya terima kasih sekali saya bisa bergabung di Balai Litbang Agama Semarang. Saya sangat berkesan ketika memasuki Balai Litbang Agama Semarang dengan semangat kompaknya teman-teman, jadi aura positif sudah tercermin. Jadi begitu masuk, ya positif sangat kelihatan. Jadi kolaborasi teman-teman, kekompakan, gotong royong, dan saya lihat dedikasi yang tinggi dari teman-teman ini menggugah semangat saya, dan itu tentu memperkuat saya. Meskipun di ASN sejak awalan kita sudah disumpah siap ditempatkan di mana saja, kapan saja. Ini, dan meskipun saya di UIN Wali Songo, saya juga diputar itu, tidak di satu tempat, dan itu iya tetap rotasi, dan pengalaman panjang itu insya Allah menjadi bekal saya. Saya sangat terkesan, dan sangat terkesan di Balai Litbang Agama Semarang ini melihat kekompakan teman-teman itu terlihat. Jadi aura positif yang kuat yang ada di Balai Litbang Agama Semarang, saya kira mungkin itu. terlihat karena ini
kantornya kecil. Akhirnya di kampus kan Tapi banyak ini orang. bisa Pak, yang akan lebih terkesan kalau beliau di UI ini kan dirotasi hanya di situ-situ saja. Oh iya, saya tahu maksudnya. Bagaimana kalau ke Makassar? Akan lebih terkesan ya. Iya, akan lebih terkesan seperti itu. Mas hari ini bikin Pak Muhaimin deg-degan ini. Ya siapapun harus siap. Wah, Tapi saya kira Gusman sudah tahu karena ini baru, saya kira harus belajar dulu di Balitbang Agama Semarang lah. Apalagi mendapatkan teman-teman yang kuat, yang kompak, yang sangat mendukung tugas-tugas saya, dan itu merupakan pembelajaran bagi saya. Luar biasa teman-teman di PLA Semarang ini. Ini semacam kayak testimoni. Tapi apapun itu sangat menarik. Ini kan lembaga yang bisa jadi Muhaimin awal agak kaget, kurangnya kok kayak kayak apa sih celean gitu. Nah, coba Mas Arif bisa spill sedikit nih, ritme kerja dan kultur di kantor kita itu sebenarnya seperti apa sih? Iya. Oke, baik. Kalau berbicara ritme dan kultur, kebetulan sebenarnya saya juga bukan orang asli Balitbang Agama Semarang ya. Yes. Saya sebelumnya kan memang bertugas di pusat, di sekretariat Badan Litbang dan Diklat tahun 2026 kalau nggak salah. Saya bergabung dengan BLA Semarang. 2016. Bukan 2016. 2016. Saya menjadi ASN atau PNS 2008. Masanya Pak Kuswinarno ya dulu ya. 2016 ya, 2016. Jadi memang ada semacam keunikan ya kalau kita berbicara Balitbang Agama Semarang. Saya nggak tahu Pak Muhaimin merasakan atau enggak gitu ya, bahwa karena mungkin kita unitnya ini pelayanannya bukan pelayanan kepada masyarakat ya. Iya, Pelayanan itu pelayanan internal. Kalau berbicara TUSI Balitbang sebelum adanya BRIN ya, sebelum adanya BRIN itu kan kita melayani unit eselon 1, yang mana layanan kita itu dalam bentuk hasil kebijakan. Iya. Nah, sehingga kita jarang sekali bertemu dengan masyarakat luar. Entah itu masyarakat. Saking jarangnya kita nggak dikenal ya. Saking jarangnya kan sering sekali itu terjadi salah mau ke kemenangan Iya, kota, betul. larinya ke sini gitu. Tapi ya cuma sampai Mau doang saja. konsultasi sering, datangnya ke Mas Yurul. Iya, dan ini menurut saya membawa semacam dampak karakter yang berbeda ya. Iya. Namanya dengan mungkin lembaga-lembaga lain kayak Kemenak Kabupaten Kota yang dia melayani masyarakat, atau mungkin saudara kita Balitdiklat Keagamaan Iya, Mas. Semarang yang melayani banyak sekali masyarakat luar, meskipun itu sesama ASN, tapi Iya. bagaimana masyarakat luar. Jadi kultur apa ya? Kultur kalau bahasanya tadi celelean santai. Nah, itu poinnya. Tapi sebenarnya bukan celelean santainya, tapi karena memang saya pikir ya memang substansi ya. Substansi kerja kita bukan dalam konteks melayani secara langsung Iya. gitu. Walaupun saya nggak tahu nanti di Artinya sini saya bukan- tegur sama Pak Kambale ini nggak boleh begitu juga gitu. Kita nggak pelayanan administratif lah. Tidak, iya, tidak melayani masyarakat. Jadi emang kultur kita sangat friendly sesama teman, terus saling suka bercanda. Debirokratisasi di sini itu sangat kental, Sangat terasa, ya. itu. Jadi bahwa hubungan antara misalkan Kasubag TU dengan staf itu nggak terlalu sebagaimana mungkin kalau ada kita berada di lingkungan yang seperti Balitdiklat atau Balik Kemenak lah misalkan. yang lain gitu. Jadi ini memang ya sesuai dengan karakter gitu. Sehingga kadang-kadang ya jangan heran kalau misalkan ada teman-teman yang bekerja kok ternyata celananya tidak celana katun gitu. Tampilannya Pak Jokowi mencontohkan tidak harus memakai sepatu kulit kan begitu. Itu revolusi, Mas. Itu revolusi kan. Tapi kayaknya Balitbang lebih dulu dibanding Pak Jokowi untuk melakukan hal yang seperti itu. Saya pikir ini hal yang saya nggak tahu ya apakah ini dalam konteks pelanggaran atau seperti apa. Tapi yang jelas ya memang kultur kita seperti itu. Jadi bahwa kultur kita itu sangat substantif ya, bukan administratif gitu. Itu Mas mungkin ya. Kultur ya. Kalau ritme kerjanya Mas kira-kira dulu itu kan Litbang penuh penelitian pengembangan. Meskipun sekarang tentu intensitasnya untuk kajian-kajian sangat berkurang. Nah, kalau berbicara tentang substansi, kalau tadi kan kultur kerjanya seperti apa gitu, karena saya menarik itu sampai bilang tadi
sering celelean gitu ya, karena memang begitu Pak, gitu ya. Nah, kalau dalam konteks substansi kerja, memang Balai Litbang Agama Semarang itu kalau ditarik sejak awal berdirinya 1978 itu sebelum saya lahir, dan diperkuat dengan KMA 2004 nomor 346 kalau nggak salah. Itu memang tugas utamanya waktu itu melakukan semacam riset kebijakan, penelitian dan pengembangan yang tujuannya itu untuk menghasilkan sebuah naskah rekomendasi agar digunakan user, dalam hal ini unit eselon 1 atau kanwil, dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu kan yang baik sebenarnya adalah kebijakan yang didasarkan pada sebuah riset Data. gitu, data gitu. Kebutuhan itu atau kebijakan itu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahan itu dibelanja atau dipotret dari riset. Kita Balai Litbang Agama Semarang menjadi salah satu UPT ya, di lingkungan Badan Litbang dan Diklat, unit pelitbangan. Ya, jadi ada 3 di Indonesia. Balai Litbang Agama Semarang, Balai Litbang Agama Jakarta, dan Balai Litbang Agama Makassar. Gitu. Nah, itu melakukan riset yang sifatnya apa namanya sentralisasi dalam wilayah kerjanya. Kita kan memiliki 9 wilayah kerja. Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTT, NTB, Bali. Wilayah kerja kita di situ. Jadi ketika berbicara tentang kehidupan beragama atau kehidupan keagamaan masyarakat di wilayah kerja kita itu, lantas pemerintah dalam hal ini mungkin pusat ataupun Pemda dan lain sebagainya ingin mengambil sebuah kebijakan, maka disitulah kita memiliki peran. Sehingga tugas kita, kerjaan kita kebanyakan adalah riset. Gitu. Jadi Dan karena 9 provinsi itu Mas Arief jarang di kantor. Nah, itu dia. Jadi juga jangan heran ya Bapak Ibu semuanya kalau misalkan datang ke kantor kami, ternyata kok yang ada cuma satpam, sama CS. Karena memang tugas kita harus keluar. Iya. Gitu. Bagaimana kita bisa memotret kehidupan beragama masyarakat Bali kalau kita tidak ke Bali? Kan begitu ya. Jadi jangan disalahkan. Artinya, wah ini kerja kok malah jalan-jalan. Enggak, kita tidak jalan-jalan di sana. Kita ke sana itu Celun-celun bonus ya. kerja. Ya, bonus. Kalau ada waktu luangnya gimana? Oke. Poinnya sudah masuk Mas Arief. Nah, tapi sebelumnya ini sedikit berubah sebenarnya, atau bukan sedikit, banyak sekali berubah ketika Presiden Jokowi itu melakukan sebuah terobosan dengan mengumpulkan semua peneliti ke dalam satu wadah yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apakah saya jelaskan apa mau silakan nanti? Jadi begitu Pak Muhaimin. Jadi kalau dulu Pak Muhaimin datang ke Litbang nggak ada orang, itu kita sedang ada kegiatan di lapangan seperti itu. Nah, ini saya yang penasaran dengan ritme yang semacam ini, bagaimana strategi Pak Muhaimin ini beradaptasi di kantor Balai Litbang Agama Semarang? Nah, jadi sesungguhnya tidak jauh berbeda ya di kampus dengan di Balai Agama Semarang terkait ritme kerja. Kebetulan saya sebelum ini adalah Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Humas. Jadi kalau ritme kerja di luar itu mungkin saya orang yang termasuk di universitas yang kerjanya di luar. Jadi saya sering menceritakan ke teman-teman tugas saya hanya 2. 1 menerima tamu, yang kedua bertamu. Itu saya sampaikan di universitas. Dan jadi nggak ada shock culture ya Pak ya? Tidak shock culture. Jadi saya termasuk orang yang di universitas itu sering keluar. Termasuk tentu ini tantangan bagi saya tadi disampaikan apa namanya budaya kerja ya, atau apa tadi disampaikan Mas Arief, orang debirokratisasi saya kira di kampus sama. Jadi saya tidak kaget kalau kemudian bahkan di sini menurut saya malah lebih agak kental birokrasi dibanding dengan di universitas. Di universitas itu kan ya melayani sendiri sebagai pejabat, melayani sendiri, bahkan dekan rektor itu yang melayani dirinya sendiri. Kalau di sini kan masih ada yang melayani, saya kira ini hal yang biasa, termasuk tadi guyonan dan sebagainya. Malah justru itu saya merasa diterima sebagai keluarga besar BLA. Saya sangat senang
terkait dengan ritme kerja tadi, saya insya Allah sudah beradaptasi Nggak bisa ada yang berani nggak nerima Pak, soalnya ada SK-nya. Iya, sangat-sangat menarik kerja di sini dan tentu tantangan. Tentu meskipun mungkin kalau yang di dalam tadi ada pengurangan ritme kerja dan sebagainya, tapi dengan 9 provinsi tadi wilayah kerja kita, saya kira eh, makanya Pak Mas Arief ini jarang di rumah itu kan, itu juga sudah saya lakukan ketika saya di universitas, tidak ada masalah. Oke. Ah, oke. Nah, sekarang ini Mas Arif yang mau cerita. Ini ada perbedaan nggak sedikit ini ya, ketika Balitbang Agama Semarang kemudian ada aturan baru, lembaga baru yang namanya BRIN. Mungkin Mas Arif tahu seluk-beluknya perjalanan bagaimana peneliti kita diakuisisi BRIN istilahnya, dan kemudian tusi kita juga berubah yang belum tahu pastinya seperti apa. Ya. Baik, ya sebagai sebuah lembaga birokrasi tentu kita akan mengikuti apapun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu kan. Dan ketika Pak Jokowi itu menyampaikan salah satu apa namanya programnya dengan mempersatukan para peneliti yang tersebar di seluruh apa namanya kementerian lembaga menjadi satu apa namanya institusi yang bernama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), itu memang eh, ya kita cukup terdampak ya. Balai Litbang Agama Semarang itu bukan cukup lagi, sangat Sangat terdampak terdampak. gitu. Karena tentu ini berkaitan erat dengan eksistensi kita, di mana ketika kita masih menjadi eh, memiliki tugas fungsi untuk melakukan penelitian pengembangan, maka ujung tombak kantor kita ini kan ada para peneliti. Separuhnya itu peneliti, Pak. Separuh peneliti, separuhnya tata. 30 orangan ya Mas ya? Ya, sekitar 32 sampai 35 orang. Bahkan banyak peneliti daripada staff Mas. Ya, kalau dilihat dari non honorer ya, kalau sama Iya. honorer ya hampir sama gitu. Saya bisa bilang separuhnya. Dan ketika eh, masa transisi itu ya kita bisa melihatlah bagaimana aura-aura teman-teman Auranya maghrib tidak bersinar. teman-teman yang sebelumnya belum diangkat sebagai P3K ya, termasuk Mas Musafa dan sebagainya itu juga ya auranya wah nanti kalau misalkan jadi BRIN berubah kantor Litbang Semarang bubar ya bagaimana gitu. Iya. Jangankan honorer ya, teman-teman yang ASN pun yang non peneliti itu juga apa namanya, merasakan aura itu ketidakjelasan pada saat itu tahun 2020. Nah, 2020 2021 itu masa-masa ya selain COVID ya, kita juga masa-masa kebingungan mau seperti apa. Dan pemindahan peneliti ke BRIN itu kan didasari oleh Perpres 58 2021. Iya. Ya dengan adanya Perpres itu maka mau tidak mau para peneliti harus berpindah. Gitu, harus berpindah. Nah, problemnya adalah apakah sama pegawainya atau tidak. Dan singkat cerita bahwa Kementerian Agama itu mengambil sebuah kebijakan selain peneliti tidak boleh pindah ke BRIN. Gitu. Jadi tata usaha harus tetap ada. Nah, menjadi problemnya kelanjutannya seperti apa? Ya tentu dalam konteks tugas fungsi. Gitu. Karena ujung tombak kita peneliti pindah ke BRIN dan di Perpres 58 2021 itu disampaikan juga bahwa dengan adanya BRIN maka Kementerian Lembaga itu dilarang atau tidak bisa, tidak boleh melakukan kegiatan riset, penelitian pengembangan, litbang jirap kalau dalam bahasa ininya penelitian, pengembangan, pengkajian. Maka kita harus boleh lagi melakukan itu. Nah, yang menjadi problem adalah Perpres itu lahir di tengah-tengah apa namanya jalannya pemerintahan. Kalau di kita itu kan selalu harus berpijak pada Renstra, Iya. rencana strategis. Iya. Iya, rencana strategis yang dikeluarkan oleh apa namanya kementerian lembaga dalam hal ini Kementerian Agama. Iya. Nah, sejak munculnya Perpres 2021 itu 58 2021, faktanya akhirnya peneliti pindah, tetapi Renstra kita belum ikut berpindah. Gitu. Sehingga apa yang menjadi dampak? Tagihan-tagihan
tagihan kita sebagai sebuah lembaga yang dibiayai oleh APBN itu masih tetap Masih sama, belum berubah ya? belum belum berubah. berubah. Kita masih tetap ditagih dengan naskah kebijakan, tagihan hasil naskah kebijakan dan lain sebagainya. Maka yang terjadi apa? Ya masa transisi yang tadi kata Mas Saf apa? Lama sekali gitu ya. Dari 2021 sampai 2024 belum selesai-selesai. Ini harus kita terima. Saya tadi baca itu tadi. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa jalan kemudahan. Nah, dari ini artinya ya memang kondisi ini sebenarnya membuat kita menjadi sulit bergerak gitu. Balik Bang Agar itu. Bagian waktu itu kan masih sama, Mas. Ini Ya. yang mengerjakan ini siapa? Nah, gitu. Itu dia. Makanya saya sampaikan begitu tadi. Ya, mengeluh kita nggak usah mengeluh, gitu. Karena mengeluh itu hanya bikin kita susah bergerak. Kita ya udah apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Meski Meskipun misalkan harusnya kalau ideal 2021 itu peneliti pindah, harusnya 2022 kita sudah selesai dengan struktur organisasi baru, gitu kan, dengan nama baru dan tugas yang baru, gitu. Tapi faktanya memang belum. Kita tunggu 2023 juga belum, 2024 juga semoga dalam waktu dekat. Gitu. Nah, ketika belum terjadi itu apa ya akhirnya tadi kita tetap harus mengikuti tagihan Renstra itu bahwa tagihan kinerja kita itu adalah naskah kebijakan. Gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Di dalam apa namanya prakteknya akhirnya kita melakukan semacam sebuah inovasi ya bahwa ya sudah nggak apa-apa bahwa naskah kebijakan itu sesungguhnya memang tidak harus selalu dilakukan melalui proses litbang jirap. Iya, betul. Gitu ya, tidak harus melalui proses itu. Tapi kebanyakan naskah kebijakan itu membutuhkan itu, tapi tidak semua gitu. Nah, yang tidak membutuhkan litbang jirap kita tetap lakukan. Sementara yang membutuhkan litbang jirap maka kita melakukan kegiatan itu menggandeng bekerja sama dengan institusi lain, termasuk BRIN. Gitu. Makanya di tahun 2022, 2023 itu kita masih bekerja sama dengan baik dengan teman-teman para peneliti yang sekarang sudah berganti baju di BRIN. Sehingga yang seharusnya kulturnya itu berubah, tapi karena kultur baru kita belum terbentuk, membuat ya sudah kita menyesuaikan dalam konteks prosesnya saja. Gitu, bahwa proses kerja kita akhirnya tidak bisa independen, tidak bisa sendiri. Karena memang kita tidak boleh dan ketika peneliti berpindah kan juga kita tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan kegiatan itu. Gitu, sehingga kita bekerja sama dengan teman-teman BRIN, dengan kampus, dengan lembaga-lembaga riset yang lain untuk menyelesaikan tagihan-tagihan kinerja yang harus kita penuhi gitu Mas. Jadi Pak Kepala, situasinya emang transisinya lama ini dan secara anggaran juga makin lama makin tidak menentu. Nah, kebetulan Pak Muhaimin ini ditempatkan di sini itu dalam kondisi yang seperti ini. Semoga ini tidak musibah. Tapi bagaimana Pak Muhaimin menyikapi datang ke kantor baru dengan situasi yang transisional dengan anggaran juga yang mungkin jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi mungkin Tuhan mengutus saya di sini pada saat yang tepat. Jadi, saya kira masa transisi keterbatasan anggaran itu sebuah tantangan. Ya, tantangan ini menurut saya harus dijalani dan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya, terus berkarya dan berikan yang terbaik bagi lembaga ini. Saya sudah terbiasa saya kira di universitas juga tidak di tempat yang basah terus ya. Ada beberapa tempat yang memang kadang kering dan harus segera beradaptasi. Jadi situasi dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan menurut saya, tantangan namun saya melihat ini justru peluang untuk mendorong kreativitas ini Pak PPK. Nah, saya kira efisiensi juga untuk seluruh pegawai dengan sumber daya, sumber dana yang terbatas, kita harus bisa lebih pintar untuk mengelola anggaran dan mencari solusi-solusi inovatif. Ya, misalnya saya kira pemanfaatan teknologi seperti ini untuk menyuarakan misalnya tentang moderasi beragama yang biasanya kita sosialisasi ke berbagai tempat,
Dengan di satu pojok tempat ini kita bisa menyuarakan ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ini salah satunya begitu. Jadi kita harus bagaimana pandai berpikir, berinovasi, pemanfaatan teknologi salah satunya. Saya kira itu, Mas. Jadi tidak ada masalah, saya kira. Si kopi dulu Pak, ini Pak. Monggo, monggo, Pak. Masya Luar biasa, Bang Kopi Oji. transisi Pak, monggo biar tambah seru, tambah nikmat. Namanya apa, Pak? Transisi. Kopi transisi. Terima kasih. Dari air putih menjadi hitam. Transisi. Mudah-mudahan seperti itu. Dari subuh menjadi maghrib. Yeay. Monggo Terima kasih, Pak, dinikmati. Matur nuwun, terima kasih. Silakan diminum. Mas tadi, Mas Arif. iya, oke. Rasanya kopi transisi emang apa? Nggak jelas. Nggak enak kok, alhamdulillah. Gurih-gurih. Oke. Pahit. Kita lanjutkan setelah ngopi, saya punya energi lagi. Kemudian ini Mas Arif. Karena berbagai perubahan, terutama pasca turunnya Perpres 78 tahun 2021 itu, bagaimana sih gambaran postur anggaran BLA Semarang ini? Iya, Dari sebelum-sebelumnya. Iya, tentu adanya perubahan juga mengakibatkan perubahan yang lain pula, termasuk dalam konteks anggaran. Kalau berbicara postur anggaran menjadi berkurang itu sangat wajar, Iya. karena ya jangankan untuk kegiatan yang lain, untuk gaji pun juga akan pasti berkurang. Iya. Ketika kita masih bergabung, para peneliti jumlah pegawai 60, misalkan 65, penelitinya hilang 35 kan tinggal 30. Nah, jadi anggarannya berkurang. Ya termasuk dalam konteks substansi, memang ada penyesuaian ya. Kalau saya mungkin lebih suka melakukan bahasan dengan penyesuaian gitu. Karena ya memang dengan dicabutnya apa namanya semacam kewenangan melakukan lelang jirap, maka kan kita harus pandai-pandai dalam konteks menghasilkan rekomendasi kebijakan tanpa harus melakukan litbang jirap. Gitu. Kalau toh melakukan sangat-sangat terbatas, gitu. Sehingga sangat wajar ketika ada penyesuaian anggaran. Ya mungkin kalau bahasanya Mas Musa turun lah, Iya. gitu. Anggarannya turun lah. Tapi saya pikir sangat wajar gitu. Dan justru mungkin kalau saya melihat dengan lembaga-lembaga yang lain, kita masih cukup bersyukur dengan adanya perubahan apa namanya berkurangnya postur anggaran itu, gitu. Dan juga ini selain karena faktor tadi berpindahnya para peneliti, juga kepemimpinan dari Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat itu juga cukup memiliki pengaruh ya. Bahwa beliau sebagai orang nomor satu di Badan Litbang dan Diklat itu memiliki kebijakan sekarang bahwa dalam konteks riset nasional maka itu harus dilakukan oleh pusat. Sehingga anggaran itu mengikut kan pusat yang melakukan, maka balai-balai apa namanya hanya sebagai supporting. Sehingga penyesuaian anggaran yang tadinya misalkan sekian menjadi turun, itu bukan turun dalam konteks kelitbangannya sebenarnya, tapi dalam konteks yang dikelola oleh Balai Litbang Agama Semarang. Tapi dalam konteks kelitbangan secara makro, secara nasional itu tetap, karena dia ditarik ke pusat untuk kemanfaatan yang lebih tinggi. Gitu. Kalau 2 tahun terakhir ini kan kita santer, Mas. Litbang nanti jadi Balai Moderasi Beragama. Entah ini akan final atau akan berubah lagi seperti apa. Tapi untuk strategi pengembangan SDM kita bagaimana Pak Kepala untuk menghadapi ini? Meskipun kita juga belum pasti kan apakah jadi Balai Moderasi atau jadi balai yang lain gitu. Ya, jadi saya kira dengan kekuatan yang kita miliki, kita perlu juga melakukan analisis SWOT. Bagaimana kita mengukur, mengidentifikasi kekuatan kita, kelemahan kita, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Balai Litbang Agama Semarang dalam proses transformasi menjadi Balai Moderasi Beragama. Oleh karena itu saya kira perlu ada langkah-langkah ya. Jadi bagaimana langkah-langkah diperlukan untuk penguatan SDM kita. Kita bisa melakukan pelatihan dan pengembangan, yaitu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM kita. SDM kita yang sudah luar biasa, saya kira harus terus berkembang, harus dilakukan penguatan-penguatan. Oleh karena itu saya di dalam rapat-rapat juga sering menyampaikan di rapat pimpinan bagaimana memberikan kesempatan kepada para SDM kita untuk melakukan pelatihan dan pengembangan.
Yang kedua, rekrutmen. Sebentar lagi kita akan melakukan rekrutmen SDM baru yang tentu harus kita sesuaikan dengan kompetensinya dengan kebutuhan organisasi. Ya, jadi kita kalau tidak salah ada 7 pos ya yang kita siapkan. CPNS. Ya, CPNS. Kemudian rotasi tugas. Saya kira pimpinan juga harus melakukan evaluasi bagaimana penempatan pegawai-pegawai kita yang ada di Balitbang Kama Semarang ini. Apakah sudah pas di posisi? Saya minta dirotasi Ya, ke Lantai bukan Dua. begitu. Sekarang Boleh, Pak? ini boleh. Tapi kita lihat ya. Alhamdulillah. Analisis kita Langsung disetujui ini. di analisis dari ketua tim kerja apa ini kepegawaian itu saya minta untuk menganalisis penempatan orang-orang. Kalau tidak pas ya bisa geser. Kita masih rumah sendiri kan. Kadang di anak itu juga ada pas cocoknya sini, cocoknya satu, cocok di sana. Saya kira pegawai juga harus siap. Yang berikutnya adalah evaluasi kinerja ini penting. Jadi bagaimana kita bisa mengukur efektivitas program pelatihan pengembangan yang sudah kita lakukan sehingga apakah bisa diteruskan atau cukup atau barangkali ada pelatihan pengembangan yang lebih pas terutama dalam persiapan tadi kalau betul nanti transformasi menjadi balai moderasi beragama. Saya sudah meminta Pak Kasubag TU coba belajar ke yang lain apakah tenaga-tenaga kita dari SDM kita bisa tidak menjadi trainer-trainer moderasi beragama. Itu salah satu pesan saya kepada teman-teman. Termasuk pada bidang anggaran, Mas Arief ini kita harus teropong gitu. Nanti lucu juga kalau ternyata kita cuma jadi panitia atau IO untuk itu yang kegiatan dari- penguatan moderasi Dari awal beragama. saya sampaikan, saya kok belum pernah mendapatkan di forum-forum resmi terkait transformasi ini. Apa yang harus kita siapkan? Kalau di dalam benak saya, ketika kita menjadi balai moderasi beragama, itu berarti kita harus menyelenggarakan. Berarti harus ada SDM yang untuk termasuk trainernya, jangan menjadi penonton saja kan begitu. Saya kira itu nanti Mas Arief perlu siap jadi dilakukan. trainer, Mas. Apakah itu disetujui atau tidak? Oh Kan iya, tadi kita siap. harus berkonsultasi koordinasi dengan kepala badan. Saya kira itu. Untuk sedikit melirik ke depan, Mas. Kira-kira apa ya program-program yang akan kita usung? Ini juga yang kebetulan kemarin Mas Arief bahas soal program tahun 2025 bisa dibocorin di sini, Mas. Iya, baik. Kalau dalam konteks perencanaan, maka kita sebagai satker itu memiliki SOP tersendiri. Jadi memiliki tata aturan, tata cara berencana. Nah, yang paling gampang sebenarnya guidance kita dalam melakukan perencanaan ya sesungguhnya adalah rencana strategis Renstra itu bahwa tahun ini sesungguhnya tahun yang pas. Karena terakhir dari tahun ekstra ya, Tahun akhir 2024 Renstra ya. 2025 nanti tahun baru mengawali Renstra baru. Nah, selain Renstra tentu menjadi patokan atau acuan kita itu adalah dasar perundang-undangan satker kita. Iya. Seperti yang saya sampaikan, kita tuh kan berdasarkan dengan KMA 346 tahun 2004. Iya. Yang sesungguhnya ketika ada Perpres 58 2021, maka KMA ini menjadi tidak relevan lagi karena tugas fungsinya sudah tidak ada. Nah, problemnya kan menjadi lantas kita berdiri ini berdasarkan tata aturan yang mana, perundang-undangan yang mana. Kita krisis regulasi kayaknya ini. Bukan konteks krisis ya. Ya krisis dalam arti apa pijakan kita yang jelas. Iya, kita husnuzon aja bahwa pusat dalam hal ini itu berusaha secara kuat dan serius untuk segera menghadirkan itu ya. Walaupun memang sampai tugas ini dibikin, jangankan SOTK untuk atau apa SOTK itu apa ya? Struktur organisasi, tata kelola. Tata kelola organisasi lah SOTK itu jangankan untuk balai, untuk pusat pun juga belum siap. ada. Padahal pusat sudah ada namanya. Baru ada Perpres ya. Baru ada Perpres yang mengganti nama Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi dan Pengembangan SDM. Gitu. Tapi bawahnya itu sedang digodok. Gitu. Maka ketika berbicara sedang digodok, saya sebagai seorang perencana dalam konteks yang harus mengikuti regulasi, memang ini ya juga butuh penyesuaian. Jadi
transisi dalam transisi gitu ya. Artinya berarti seperti apa dalam konteks perencanaan kita masih tetap eh, mengharuskan berdasarkan restra yang lama, yaitu adanya naskah-naskah kebijakan yang harus dihasilkan. Tapi dalam konteks menerawang ke depan, memang dalam berbagai kesempatan Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Suyitno itu selalu menekankan bahwa Balai Litbang akan berubah menjadi Balai Moderasi. Ya, Pak. Jadi ya kalau bisa dibilang mungkin 70% lah berarti ya 70% akan mengarah ke sana meskipun belum 100%. Iya. Karena apa namanya ya itu belum tentu juga sebelum ada hitam di atas putih ada PMA atau PMA yang mengatur tentang balai litbang atau menjadi apa. Taruhlah sekarang kita karena sami nawa atau dengan pimpinan dengan kepala badan maka kita akan mengarah ke situ sebagaimana sebagian Pak Kaban dalam pertemuan kemarin di Banjarmasin belum menyampaikan bahwa 2025 untuk urusan regulasi ya kebijakan itu akan menjadi tanggung jawab pusat. Iya. Gitu. Jadi UPT dalam hal ini Balai-Balai Litbang itu tidak menjadi tugas kecuali ditugaskan oleh pimpinan. Itu bahasa beliau. Jadi kalau kepala badan memerintahkan kita untuk melakukan pengkajian terhadap sesuatu baru kita melaksanakan. Nah, lantas balai melakukan apa? Penguatan moderasi beragam. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk bagaimana bentuknya memang belum justru inilah letak bagaimana kita bisa berinovasi ya Mas ya. Bisa dengan sosialisasi, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Tapi sepertinya sasaran penguatan moderasi beragamanya ini agak bergeser, Mas. Dalam Ya. arti kalau kemarin kan kita ke sesama Kemenak ya. Nah, sekarang kan kayaknya arahnya agak Ya. berbeda. Jadi Kepala Badan menyampaikan Ekspansi. ketika penguatan MB moderasi beragama lingkup Kemenak sudah selesai. Maka beliau memerintahkan kita untuk melakukan ekspansi di luar Kemenak. Terlebih ada peraturan baru yang memang MB itu sudah menjadi bukan lagi program Kementerian Agama tapi program seluruh kementerian. Jadi kemarin itu waktu di ini Pak Kabal di Banjarmasin, kebetulan saya ngobrol sama Pak Nanang sama Pak Jebak TU ya dengan siapa yang kemarin sama Mbak Mares itu ketika berbicara gimana apa yang kita lakukan itu sempat terbersih ini. Gimana kalau kita menggandeng komunitas mobil apa Pajero gitu ya? Kita melakukan touring moderasi beragam. Wih, luar biasa. Wah, aku nanti Pak Jiru Mas iso melu touring Ya piye? kita menggandeng, jadi kita numpang aja. Oh, numpang. Memberi Pajero. Gitu. Jadi kan biasa itu kan mobil-mobil apa Pajero apa komunitas apa gitu, Agia atau komunitas apa gitu kan melakukan Semi touring. Avanza lah aku tak ikut. Terus banyak sekali tuh beriringan kan puluhan Iya. puluhan mobil terus Komunitas di situ ada sepeda ontel. stikernya gitu ya. Wah bagus juga ini kayaknya kalau kita melakukan itu touring gitu mendatangi satu kampung ke kampung yang lain nanti di kampung kita mengadakan semacam saresehan. Tapi iya tadi pesertanya selain masyarakat kampung juga masyarakat komunitas mobil itu gitu. Nah mungkin itu juga bisa dilakukan atau dengan cara-cara yang lebih lebih formal seperti seminar dan sebagainya gitu. Nah ini tentu nanti arahan dari Pak Kepala Badan juga mungkin arahan dari Pak Kepala Balai terkait inovasi-inovasi ini juga menjadi nanti kita nantikan begitu kira-kira itu ke depan itu seperti apa. Tapi gambarannya memang kita sudah akan mulai mengeliminir program-program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengkajian atau menghasilkan rekomendasi kebijakan menuju kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk edukasi kepada masyarakat dengan berbagai cara. Monggo silakan ini kalau misalkan ini. Gitu. Nah, itu ide yang menarik, Pak, untuk menggandeng komunitas. Nah, tapi masa transisi ini kita juga tidak tahu juga lama atau sebentar kan. Bisa jadi bisa tahun ini alhamdulillah atau mungkin tahun depan atau wallahu a'lam. Nah, sementara Pak Muhaimin ini yang akan menakodai keberlanjutan masa transisi ini. Inovasi-inovasi apa Pak yang kiranya dari Pak Muhaimin akan lakukan untuk kita tetap eksis di masa transisi bahkan bisa berkembang dan berkontribusi. Terima kasih Mas Safa. Jadi saya menjadi ingat ketika baru saja dilantik, saya diminta masuk ke ruangan oleh Kepala Badan dan ternyata Pak Kepala Badan itu membaca CV saya.
Jadi kebetulan saya ini dulu PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk 3 besar. Satu di bawah Universitas Negeri Malang dan IPB. Rupanya beliau membaca itu dan saya alhamdulillah bisa membawa Pak Rektor, Pak Sekjen untuk ke Istana Wapres untuk menerima penghargaan itu. Mungkin itu yang mempengaruhi saya sehingga, dan termasuk permintaan kaban bagaimana saya berinovasi di Balai Litbang Agama Semarang. Jadi saya mungkin akan banyak menggunakan pemanfaatan teknologi informasi di dalam menyuarakan atau menyampaikan pesan-pesan baik yang dimiliki Balai Litbang Agama Semarang, termasuk tadi jika nanti betul menjadi Balai Moderasi Beragama, maka Balai Litbang Agama Semarang ini harus menjadi rujukan. Paling tidak di 9 provinsi wilayah kerja kita. Kalau di kampus kan kita memiliki rumah moderasi. Nah, maka Balai Litbang Agama Semarang itu harus beda dengan yang ada di kampus yang lain dan menjadi rujukan. Saya kira penting. Tentu pemanfaatan teknologi informasi itu penting. Jadi pesan-pesan tadi kalau Mas Arief tadi kan sudah ekspansi betul. Memang pesan dari Kaban itu urusan Kementerian Agama sudah selesai lah. Mari kita ekspansi ke lain kementerian dan menjadi tugas bersama. Kita sudah berkolaboratif, saya kira kita sudah mencoba berkolaborasi dengan pemerintah daerah misalnya itu. Jadi selain pemanfaatan teknologi, kemudian media sosial, saya kira kerjasama multisektoral penting. Ya, jadi multisektoral penting bagaimana kita menyuarakan, membangun kerjasama dengan berbagai kementerian atau pemerintah daerah terkait dengan program-program penguatan moderasi beragama. Karena hal baik ini harus kita tularkan kepada di luar kementerian. Karena PR kita adalah bangsa Indonesia ini, bangsa yang majemuk, tetapi bisa bagaimana rukun ke depan dengan pandangan-pandangan penguatan moderasi beragama. Saya kira penting. Oke, saya catat Pak ya, inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran moderasi beragama juga hasil kajian kita, dan juga kolaborasi antar lembaga untuk menyukseskan program-program kementerian lembaga seperti itu. Apa yang sudah diceritakan oleh kedua narasumber kita ini bisa memberikan gambaran bahwa transisi Balai Litbang Agama Semarang ini ya cukup menarik, bisa dibilang pelik juga pelik karena lama, tetapi memang lembaga ini terus melakukan penyesuaian baik dari sisi SDM, kemudian penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Tetapi ini sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari birokrasi kantor ini, tentu saja Pak Kepala Balai punya harapan ke depan ataupun resolusi. Kira-kira kalau kita boleh berdoa, kita boleh meminta itu ke depannya Balai ini seperti apa Pak dari sisi Bapak Kepala Balai? Baik, terima kasih. Jika memang dalam masa transisi ini Balai Litbang Agama Semarang masih boleh menghasilkan penelitian, saya sangat berharap bahwa hasil-hasil penelitian ini juga memberikan solusi yang nyata bagi masyarakat. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua, saya berharap BLA Semarang ini akan menjadi lembaga yang unggul, yang relevan dan berdampak bagi masyarakat. Saya ingin melihat bahwa BLA Semarang sebagai pusat studi moderasi beragama yang memiliki jaringan yang sangat luas, jadi tidak hanya di sekitar Semarang, tetapi seluruh komponen masyarakat. Dan saya ingin mendapatkan program-program yang inovatif yang ada di Balai Litbang Agama Semarang dan SDM yang kompeten. Dengan demikian maka BLA Semarang ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih harmonis. Saya kira itu. Kalau dari sisi seorang perencana harapannya seperti apa, Mas? Ya, baik. Ya, di tengah ketidakpastian, yakinlah mesti selalu akan hadir di suatu titik di mana kepastian itu hadir, gitu. Nah,
ketika kita menghadapi ketidakpastian, ya kuncinya satu, jangan mengeluh, banyakin bersyukur. Gitu ya. Udah kayak motivator ini Mas Arif. Memotivasi diri sendiri. Mengeluh akan membuat kita sulit mendapatkan jalan keluar. Bersyukur akan memudahkan kita untuk mencari jalan keluar. Sesulit apapun Cakep. kita bersyukur, insya Allah semua bisa kita lalui dengan baik. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena ada motivasi yang sangat luar biasa. Saya sudah nggak ada pertanyaan, tapi kalau Pak Kepala Balai atau Mas Arif ada satu atau dua kalimat yang mau disampaikan untuk menutup podcast kali ini, saya persilahkan. Terima kasih. Jadi saya ingin bahwa keluarga besar PLA Semarang ini kompak. Siap. Seperti yang saya sampaikan di apel tadi pagi, kapal akan tenggelam bukan karena ombak yang besar, tetapi ada pecundang-pecundang yang membocori kapal kita. Mari kita jaga rumah kita bersama-sama. Siap. Kita akan maju menjadi Siap. keluarga besar PLA yang Nanti luar saya biasa. cari yang bocorin kapal itu, Pak. Gitu. Mas Arif. Saya kira sudah cukup. Oke. Alhamdulillah sesi kali ini sudah selesai. Semoga masa transisi ini kita semakin bisa beradaptasi juga, transisinya juga semakin jelas nanti PLA Semarang ini menjadi apa. Tentu saja kita semua berdoa menjadi lembaga yang terbaik, tetap berkontribusi kepada masyarakat, dan yang juga menjadi tempat bagi kita semua tetap berkarya gitu. Intinya seperti itu. Oke, dari saya sebagai host, saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau mungkin kurang sopan dengan Bapak Kepala dan Mas Arif Gunawan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih ya Mas Arif. Besok tak undang lagi.